Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Dan saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang mempunyai waktu rutin untuk hening. Karena hening itu membantu kita untuk lebih sadar dan kemudian menjaga jarak terhadap peristiwa yang kita alami, sekaligus bisa belajar dari situ apa yang memang cocok, sesuai, dan baik untuk kita dan untuk orang lain. Melalui keheningan itu juga kita sebetulnya belajar untuk bersentuhan dan kemudian mengenal jati diri kita yang sebenarnya. Di situ kemudian ada connection, ada hubungan, keterhubungan antara saya yang sadar dengan siapa diri saya yang sebenarnya. Peristiwa yang saya alami, yang seringkali terjadi secara otomatis, itu kemudian disadari. Nah, di situ kemudian terjadi kesatuan antara hidup yang disadari dalam arti sehari-hari, kemudian hidup yang disadari sebagai bagian dari jati diri. Nah, di situ sebetulnya membantu kita untuk merasa nyaman dengan diri sendiri, terhubung dengan sumbernya. Kita terhubung dengan sumber yang menghidupkan kita. Itu menghilangkan rasa kesepian yang pada gilirannya bisa juga memberikan sumber kedamaian dan ketenangan bagi yang lain. Namun di dalam keheningan itu juga seringkali muncul jawaban-jawaban yang oleh pikiran tidak mampu untuk diraih. Karena seringkali jawabannya itu beyond reason. Seringkali ketika kita bertanya kepada Tuhan, lalu tidak ada jawaban, maka di dalam keheningan seringkali muncul jawaban-jawaban. Meskipun kadangkala atau seringkali jawabannya bukan jawaban iya dan tidak, melainkan sebuah cermin yang membuat kita menggali lebih dalam, sehingga justru kita ketemu dengan diri kita yang terdalam. Salah satu contoh mungkin bisa membantu kita. Suatu hari, seorang bintang film terkenal, bintang film Matrix dan juga John Wick, ya Anda pasti kenal, Keanu Reeves, dia berdoa 3 minggu sebelum dia menikah dengan istri yang sekarang, Alexandra. Dia bertanya, apakah saya bisa menikah kembali? Pertanyaan ini ditanyakan kepada Tuhan di dalam doa karena dia sadar bahwa dia sudah mengalami kehilangan orang yang dia cintai. Dia memakamkan orang-orang yang dia cintai. Dan kehilangan itu begitu traumatis baginya. Sehingga untuk memulai kembali sangat berat bagi dia. Maka dia bertanya, pantaskah dia menikah kembali? Dan Tuhan tidak menjawab. Ketika terus berdoa dan kemudian menyerah, hari berikutnya dia berdoa lagi dan tetap tidak ada jawaban. Tetapi di dalam keheningan itu, sesudah beberapa hari berdoa terus-menerus, di dalam keheningan suatu malam, dia mendapatkan gambaran justru. Flashback masa lalu tentang istri yang dicintainya, yang kemudian meninggal, tentang anaknya yang sangat dia cintai, dan kemudian dia meninggal. Dia kemudian menyadari bahwa dia belum sungguh-sungguh mengasihi istri dan anaknya. Dia justru belum siap kehilangan mereka. Karena dia memilih pekerjaan, karir, dan ketenaran pada waktu mereka masih ada.
Dan kemudian itu menyadarkan dia untuk memulai lagi bukan perkara yang mudah. Jadi kemudian dia sadar bahwa dia mengajukan pertanyaan yang salah. Bukan apakah dia bisa menikah lagi, tetapi apakah dia sudah selesai dengan persoalan kehilangan pasangan dan anak yang dicintainya. Lalu kemudian dia justru mengolah itu semua dan menerimanya. Dia tidak mau bahwa istri yang nanti akan dinikahinya sekedar menjadi penutup lubang kesepian karena kehilangan orang-orang yang dia kasihi sebelumnya. Dia juga tidak mau mencintai pasangannya yang baru nanti seperti dia mencintai istrinya yang lama yang meninggal. Dan kemudian dia mengolah itu dan kemudian dia sadar. Pertanyaannya memang keliru. Dia harus membereskan lebih dahulu masa lalunya. Dan masa lalu ternyata tidak ada di belakangnya, tetapi ada di bawahnya sebagai tanah subur yang membuat dia bertumbuh. Maka mencintai nanti istri yang baru tidak harus menghilangkan istri yang lama. Karena istri yang lama tidak menggantikan, tetapi menjadi dasar baginya untuk bisa mencintai lebih baik. Sesudah dia bisa menerima itu, maka kemudian dia mencintai istrinya yang baru nanti, tentu dengan cinta yang murni, tidak harus membanding-bandingkan. Maka kemudian dia berani mengambil keputusan. Dia sadar juga apakah nanti ada jaminan bahwa dia bisa mencintai dengan lebih baik, dia tidak punya. Karena justru di situ ada keputusan-keputusan iman, keputusan-keputusan kasih yang tidak berdasarkan apa yang dia ketahui, tetapi berdasarkan kepercayaan bahwa selama ini dia sudah berproses dan itu memberi kekuatan dia baginya untuk mencintai dalam situasi yang berbeda. Dari situ kita bisa belajar bahwa keheningan seringkali menjadi jawaban Tuhan. Seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dan Bapaknya tetap diam. Karena seringkali jawaban di dalam keheningan itu adalah cermin yang membantu kita melihat gambaran lebih luas. Dan kemudian kita menjadi lebih jernih memandang persoalan, bahkan memandang apa yang kita inginkan sendiri. Seringkali yang kita inginkan tidak sungguh-sungguh akan berguna dan baik untuk kita. Maka waktu hening itu penting sekali. Karena di situ pikiran kita juga hening, dan kemudian jawaban-jawaban, kemungkinan-kemungkinan yang selama ini muncul tetapi tidak terdengar karena kegaduhan pikiran yang selalu muyet, bisa muncul dan menjadi jernih, dan kemudian kita bisa menjadi lebih sadar, kita terhubung dengan diri kita yang sebenarnya, dan kemudian mengetahui lebih jernih apa yang harus kita lakukan. Kemudian mengenal lebih baik apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sesudah 3 minggu, Keanu Reeves kemudian mengambil keputusan menikah dengan Alexandra. Mudah-mudahan kita juga menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita justru lewat keheningan. Ketika pikiran kita hening dan tenang, hati kita juga calm dan rileks. Dan muncul bayangan-bayangan jawaban dari Tuhan yang justru muncul karena kejernihan, karena ketenangan. Dan disitulah kemudian kita bisa melihat dan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki atas hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.